Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Ayu Febilia Simajuntak, NPM 18 16 0101, Prodi PGSD 5B. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di SD Negeri 3 Segalamider. Observasi yang saya dilakukan di kelas 5 SD. Observasi ini dengan narasumber guru Niodim Simajuntak, SPD MPD, umur 50 tahun, alamat Segalamider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Hari dan tanggal Selasa 6 Oktober 2020, waktu 14:15 waktu Indonesia Barat, dan sampai selesai. Peserta didik nama Julia Ashifa, umur 11 tahun, kelas 5 SD. Tempat rumah peserta didik, alamat Segalamider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Hari dan tanggal Kamis 8 Oktober 2020, waktu 13:45 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan dengan guru: apa yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran dimulai? Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru mempersiapkan materi yang akan disampaikan dan mempersiapkan segala yang diperlukan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, apakah yang dilakukan oleh guru saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung? Guru menjelaskan materi belajar dengan singkat, padat, dan jelas. Guru juga memberikan sesi tanya jawab murid, dan guru juga memberikan contoh soal dan soal yang dikerjakan oleh siswa dan tugas untuk dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga, pendekatan seperti apa yang dilakukan guru saat mengajar? Pendekatan yang dilakukan oleh guru adalah menanyakan kesulitan atau materi apa yang belum dapat dipahami siswa secara personal, baik itu secara online atau kunjungan ke rumah siswa. Yang keempat, kendala apa saja yang dihadapi pembelajaran di kelas berlangsung? Kendala yang dihadapi saat kegiatan pembelajaran di kelas sedang berlangsung antara lain fasilitas siswa yang kurang memadai dan sinyal internet yang kurang memadai sehingga siswa kurang dapat memahami materi yang disampaikan. Yang kelima, media apa yang dilakukan pada pembelajaran daring? Yaitu media yang digunakan antara lain video, animasi, gambar iklan, atau cerita bergambar. Yang keenam, bagaimana perasaan peserta didik saat belajar daring? Perasaan peserta didik saat belajar daring ada yang senang, ada juga yang kurang senang, karena kurang dapat memahami materi yang disampaikan guru, karena terkendala sinyal internet yang kurang memadai. Yang kedua, pertanyaan wawancara dengan peserta didik. 1. Apa yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran dimulai? Mempersiapkan buku catatan dan buku latihan sesuai mata pelajaran yang akan dipelajari, dan mempersiapkan segala yang diperlukan kegiatan pembelajaran daring ini. Yang kedua, apakah yang dilakukan oleh siswa saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung? Mencatat materi yang disampaikan oleh guru dan mengajarkan soal latihan yang diberikan guru. Yang ketiga, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Media yang digunakan adalah video, animasi, dan cerita bergambar yang dapat dipahami dengan mudah. Yang keempat, bagaimana perasaan ketika belajar? Senang, bosan, dan lain-lain. Siswa senang karena dapat memahami materi yang disampaikan karena video animasi yang lucu dan sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Tugas yang diberikan oleh guru antara lain berhitung, menulis, dan membaca. Yang B, analisis pembahasan. Persiapan yang dilakukan oleh guru dan murid sebelum mulai kegiatan pembelajaran hampir sama, namun perbedaannya adalah guru mempersiapkan materi
yang akan disampaikan kepada murid, dan murid mempersiapkan buku dan catatan yang dilakukan atau diperlukan pada materi belajar. Selain itu, hal yang dipersiapkan adalah selama pandemi COVID-19 ini adalah media komunikasi yang memadai. Pada saat kegiatan pembelajaran pula, guru dan siswa diminta berperan lebih aktif lagi dikarenakan kegiatan belajar yang dilakukan secara daring atau online. Selain itu, penyampaian materi harus lebih jelas agar dapat dipahami oleh murid. Dan juga harus disertakan ilustrasi seperti video animasi, iklan bergambar, dan cerita bergambar yang dapat membantu murid dalam pemahaman materi lebih mudah. Siswa juga dibantu oleh orang tua saat materi yang belum dipahami sehingga siswa dapat memahami materi, mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dengan mudah. Penutup. Kesimpulannya, kegiatan observasi dan penelitian dilaksanakan di SD 3 Segalamider dengan narasumber Ibu Niodim Simanjuntak, SPD, MPD, dan siswa Julia Ashifa, murid kelas 5, dengan kesimpulan selama masa pandemi ini, siswa dan guru harus berperan aktif agar materi yang disampaikan dapat dipahami, dan guru juga harus melakukan pendekatan secara personal atau pribadi kepada siswa, orang tua, agar guru dapat mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa pada masa pandemi ini. Sarannya, dari hasil observasi yang saya lakukan, saya ingin memberikan beberapa saran kepada SD 3 Segalamider adalah guru harus memahami keterbatasan siswa pada saat pembelajaran secara daring, dan juga guru lebih sering menggunakan gambar atau video animasi agar dapat membantu memahami materi yang diberikan, contoh soal yang dipahami oleh guru. Baik, itulah hasil observasi saya di SD Negeri 3 Segalamider. Terima kasih. Selamat pagi.